sih event donor darah yang ada di SMA Negeri Tatanggul itu? Oh iya, event donor darah itu ya? Iya, aku bingung nih tata cara sama syaratnya buat jadi pendonor. Oh gitu. Kalian lagi ngomongin apa nih? Itu loh event donor darah yang ada di SMA Negeri Tatanggul. Oh, event itu ya, Iya. Ya udah, yuk kita belajar sambil bermain seputar materi donor darah sukarela. Yuk. Siapa tuti Fratelli? Halo teman-teman semuanya, gimana nih kabarnya kalian hari ini? Baik. Nah, sesuai janji aku tadi, kita akan bermain serta belajar seputar materi donor darah sukarela. Nah, sebelumnya kalian sudah tahu belum apa sih itu darah? Tahu. Nah, darah adalah jaringan yang berbentuk cair yang terdiri atas dua bagian, yaitu plasma darah yang berbentuk cair dan sel darah berbentuk padat. Sel darah terdapat di dalam plasma darah. Nah, ternyata darah juga memiliki manfaat loh. Apa saja sih? Antara lain, mengangkut oksigen, mengangkut karbon dioksida, mengedarkan sari-sari makanan, mengatur suhu tubuh, dan mengedarkan hormon. Nah, kalian tadi kan membahas nih tentang event donor darah. Sebelumnya kalian sudah tahu belum nih apa sih kegiatan donor darah itu? Belum tahu. Nah, jadi kegiatan donor darah adalah kegiatan menyumbangkan darahnya secara sukarela dengan tujuan utama yaitu untuk kegiatan transfusi darah. Nah, kegiatan ini dilakukan oleh orang yang sehat dan sudah memenuhi persyaratan kesehatan yang ditetapkan, sehingga darah yang didonorkan aman untuk digunakan. Ternyata donor darah juga memiliki macam-macamnya loh. Ada dua macam, yaitu yang pertama adalah DDS, donor darah sukarela, yaitu seseorang yang mendonorkan darahnya secara sukarela tanpa mereka tahu untuk siapa darah tersebut diberikan. Dan yang kedua ada DDP, donor darah pengganti, yaitu seseorang yang mendonorkan darahnya tetapi mereka tahu untuk siapa darah tersebut diberikan. Nah, ngomong-ngomong tadi kan kita sudah membahas nih tentang pengertian darah, juga manfaat dari darah. Ternyata darah juga memiliki macam-macam loh. Darah dibagi menjadi 4 macam. Ada golongan darah A, golongan darah B, golongan darah AB, dan golongan darah O. Nah, tadi juga bingung kan ya, apa saja sih syarat-syarat yang harus dipenuhi supaya bisa jadi pendonor? Nah, syarat-syarat yang harus kalian penuhi yaitu yang pertama, laki-laki atau wanita berumur 17 sampai 65 tahun. Yang kedua, sehat jasmani dan rohani menurut pemeriksaan dokter. Dan yang ketiga, suhu tubuh 36 sampai 37 derajat Celcius. Dan yang keempat, denyut nadi teratur 50 sampai 100 kali per menit. Dan yang kelima yaitu kadar hemoglobin wanita minimal 12,5 gram desiliter dan pria minimal 13 gram per desiliter. Dan tekanan darah sistolik 100 sampai 160 mmHg dan diastolik 70 sampai 100 mmHg. Yang kesembilan, tidak menderita penyakit berat. Dan yang terakhir, bagi wanita haid, menyusui, dan ibu hamil tidak diperbolehkan untuk mendonorkan darahnya. Dan selanjutnya kita juga akan membahas tentang manfaat dari donor darah. Ternyata ada juga loh manfaat dari kita melakukan donor darah itu. Di antaranya yaitu bikin tubuh semakin sehat, kesehatan kita menjadi terpantau, dan menjaga metabolisme tubuh kita. Dan ada juga langkah-langkah yang harus kalian penuhi agar kalian bisa menjadi pendonor darah. Yuk, aku mau ajarin kalian tentang langkah-langkah menjadi pendonor darah dengan cara bernyanyi. Sambil bertepuk tangan ya, jangan lupa. Jika kita ingin mendonorkan darah, ayo kita datang ke UTD PMI mengisi formulir donor darah yang berisi identitas kita. Terkejut aku, terheran-heran sebab kita akan diperiksa. Setelah kita diperiksa, kita akan diambil darahnya oleh pihak ATD atau asisten transfusi darah. Dan setelah itu kita akan mendapatkan kartu KTA atau kartu tanda anggota donor darah. Jangan lupa donor darah
perut atau makan sebelum melakukan donor darah. Yang ketiga, minum air putih lebih banyak daripada biasanya. Dan yang keempat, setelah donor darah, kita harus beristirahat minimal 10 menit sebelum melakukan aktivitas kembali. Dan yang kelima yaitu minum lebih banyak air putih selama 72 jam ke depan. Dan untuk menghindari bengkak di lokasi bekas jarum, jangan mengangkat beban berat terlebih dahulu selama 12 jam ke depan. Nah, ternyata kita, aku, kamu, kalian semua sebagai PMR Wira juga memiliki peran penting nih dalam kegiatan donor darah sukarela. Kita harus menjadi DDS atau donor darah sukarela dan mengajak teman, masyarakat, serta yang lainnya untuk mendonorkan darah. Dan kita juga harus menyelenggarakan kegiatan donor darah di sekolah dan berkolaborasi dengan pihak UTD terdekat. Wah, tak terasa ya kita sudah selesai membahas tentang seputar materi donor darah. Terima kasih ya sudah mendengarkan. Semoga materi ini bisa berguna bagi kalian dan kalian bisa menjadi pendonor darah. Bye-bye.